Momen saat pejuang chatnya regu pembunuh yang mematikan menyerbu gedung tinggi dalam perang sengit Mariupol. Ini adalah momen horor saat regu pembunuh mematikan Putin menembaki sebuah gedung bertingkat tinggi di Mariupol. Rekaman propaganda menunjukkan sekelompok pejuang Chechnya bersenjata lengkap meledakkan gedung yang tampak dalam kebuntuan sengit. Klip yang dikatakan telah dirilis oleh Panglima Perang Pro-Putin Chechnya Ramzan Kadyrov dimulai dengan menunjukkan para pejuang berkumpul di gang Mariupol dengan latar belakang musik patriotik, lapor The Sun 19 Maret 2022. Ini berlanjut dengan menunjukkan para tentara bayaran menggedor sebuah bangunan di kota yang dibom dari belakang sebuah tank. Sebelum dengan aneh memotong tentara yang muncul untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak. Itu terjadi setelah pasukan Putin mengebom sebuah teater di Mariupol yang dikatakan melindungi orang-orang yang ketakutan meskipun kata anak-anak ditulis di luar gedung. Gambar satelit dari 2 hari lalu menunjukkan kata anak-anak yang ditulis dalam huruf putih besar dalam bahasa Rusia di luar bagian depan dan belakang gedung kata perusahaan teknologi luar angkasa Maxar. Sekarang dikhawatirkan ratusan keluarga Ukraina yang kelaparan masih terperangkap di bawah reruntuhan yang diledakkan. Serhiy Taruta, seorang anggota parlemen Ukraina yang berasal dari Mariupol, mengatakan tidak ada yang mengerti. Layanan yang seharusnya membantu malah dihancurkan. Layanan penyelamatan dan utilitas dihancurkan secara fisik. Dia menambahkan bahwa tanpa penyelamatan cepat ini berarti bahwa semua yang selamat dari pengeboman akan mati di bawah reruntuhan teater atau sudah mati. Mariupol telah diserang selama lebih dari 2 minggu dan seluruh lingkungan telah berubah menjadi gurun. Rekaman drone yang mengejutkan menunjukkan kehancuran total di kota yang terkepung, di mana ribuan orang tewas. Gumpalan besar asap hitam menggelapkan langit saat lusinan blok apartemen yang luas terbakar. Seorang penduduk setempat berkata, Mariupol sekarang benar-benar seperti mereka. Lainnya melaporkan melihat 22 pesawat menjatuhkan 100 bom hanya dalam 1 hari. Palang Merah mengatakan kota itu berada di tengah mimpi buruk yang terbangun. Tentara Ukraina bunuh Jenderal Magomed Tushayev yang memimpin pejuang Chechnya di pertempuran Kiev. Pejuang Chechnya dikirim oleh Rusia untuk menaklukkan Ukraina, namun pejuang Chechnya menemui kegagalan di Kiev. Sebelum sampai ke Kiev, pejuang Chechnya sudah terjegal di luar Kiev, bahkan seorang jenderal dari Chechnya gugur dalam pertempuran. Kegagalan itu membuat Presiden Rusia Vladimir Putin sangat marah karena sudah 4 hari pasukan Kremlin belum menguasai Kiev. Sementara suasana kota Kiev masih mencekam, rudal masih berterbangan ke sejumlah sudut kota. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kota Kiev mengalami malam-malam yang brutal. Walau begitu, tentara Ukraina berhasil melenyapkan 56 tank di dekat Hostomel, timur laut kota itu, lapor Kiev Independen yang dikutip The Sun. Provinsi Chechnya di Rusia yang dipimpin oleh Ramzan Kadyrov dikenal sebagai sekutu dekat Vladimir Putin. Korban tewas termasuk Jenderal Magomed Tushayev, komandan resimen bermotor ke-141 dari Garda Nasional Chechnya. Menurut Interfax Agensi Ukraina, tentara Chechnya dikenal sebagai pemburu dan masing-masing dari mereka dilaporkan diberi sebungkus kartu dengan pejabat senior Ukraina yang diinginkan Moskow untuk dibunuh. Pasukan khusus digambarkan berlatih di hutan Ukraina saat mereka mengambil bagian dalam ritual doa sebelum penempatan mereka ke garis depan. Saat pasukannya menghadapi perlawanan keras dari Ukraina, orang kuat Kremlin itu pasti marah tentang kurangnya kemajuan, kata seorang mantan kepala pertahanan NATO. Putin sangat marah, dia mengira seluruh perang akan mudah dan semuanya akan selesai dalam 1 hingga 4 hari. Cuit Rio Teras yang juga mantan komandan angkatan bersenjata Estonia. Dia mengatakan intelijen Ukraina percaya Rusia tidak memiliki rencana taktis untuk menghadapi musuh yang melawan. Rusia terkejut dengan perlawanan sengit yang mereka hadapi, kata Teras. Kabur dari perang, mobil baru Jenderal Ukraina dirampas Panglima Islam. Presiden sekaligus Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Chechnya, Mayor Jenderal Ramzan Kadyrov, menyatakan telah merampas harta benda milik seorang jenderal militer Ukraina. Dalam keterangan resminya yang didapatkan FIFA Militer pada Senin 21 Maret 2022, Kadyrov menuturkan harta jenderal yang dirampas itu berupa mobil lapis baja berjenis High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle atau HMMEWV alias Humvee. Tak main-main saat ditemukan pasukan tempur militer Chechnya, Humvee yang dirampas itu ditemukan dalam kondisi masih sangat baru. Teman-teman, hari ini saya naik mobil lapis baja seorang jenderal yang ditangkap, yang kami sita di Ukraina dari para komandan nasionalis. Mobil lapis baja itu baru dan belum pernah digunakan sama sekali, kata Kadyrov. Menurut penguasa negeri Islam itu, mobil lapis baja itu milik jenderal militer Ukraina yang kabur dan bersembunyi ketika militer Rusia mulai melancarkan operasi khusus di negara itu. Mobil yang seharusnya digunakan untuk perang malah disembunyikan oleh sang jenderal hingga ditemukan pasukan tempur militer Chechnya.
Rupanya jenderal itu lebih suka duduk di bunker bawah tanah dan tidak mengizinkan bawahannya menggunakan mobil untuk tujuan yang dimaksudkan, kata Kadyrov. Kadyrov mengatakan mobil lapis baja itu akan dipakai sendiri olehnya dan nanti akan digunakan Kadyrov untuk masuk ke ibu kota Kyiv. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan segera mengendarainya ke Kyiv. Nah, di masa depan saya berencana untuk menasionalisasi perusahaan untuk produksi kendaraan lapis baja ini untuk kebutuhan militer Rusia, ujar Kadyrov. Dalam keterangan itu, Kadyrov juga menyiarkan video yang memperlihatkan kondisi Humvee itu. Dan dalam rekaman mobil berwarna hijau Army itu benar-benar dalam kondisi baru. Kadyrov mencopot lambang militer Ukraina yang terpasang di bodi pintu mobil dan menggantinya dengan lambang kebesaran militer Chechnya. Lalu Kadyrov masuk dan memeriksa kondisi mobil. Kemudian dia menuju kemudi dan mengendarainya berputar-putar di halaman kantor Presiden Chechnya. Kadyrov tidak memberikan keterangan siapa nama jenderal Ukraina yang kabur dari medan perang dan meninggalkan mobil sebagus itu. Di saat pasukannya membutuhkan peralatan perang untuk menghadapi serangan gabungan militer Rusia. Rusia mengklaim bahwa serangan yang dilakukan di pusat pelatihan militer Ukraina telah menewaskan lebih dari 100 tentara yang ada di dalamnya termasuk pasukan operasi khusus dan tentara asing bayaran. Pernyataan Rusia pada hari Minggu 20 Maret 2022 lalu itu juga mengkonfirmasi bahwa Angkatan Udara Rusia telah melakukan serangan pada 62 aset militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam pusat pelatihan pasukan operasi khusus Ukraina di dekat permukiman Ovruch di wilayah Zhytomyr, tempat tentara bayaran asing yang tiba di Ukraina bermarkas. Lebih dari 100 prajurit pasukan operasi khusus dan tentara bayaran tewas, ucap juru bicara Kementerian Pertahanan Igor Konashenkov saat melakukan konferensi pers di Moskow, seperti dikutip Haupt.id dari laman Anadolu Agency. Konashenkov juga mengatakan dalam siaran persnya bahwa sejak Rusia melakukan serangan pada Ukraina hingga saat ini, telah dihancurkan 207 kendaraan udara tak berawak, 1.467 tank dan kendaraan tempur lapis baja, 148 sistem peluncuran roket ganda, 573 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 1.262 unit kendaraan militer khusus milik Ukraina. Ia juga menambahkan bahwa pemusnahan tentara asing yang turut bergabung dengan pasukan Ukraina akan terus dilakukan. Tetapi hal berbeda dikatakan oleh seorang pejabat Ukraina seperti dikutip dari laman Times of Israel.